Shalom kekasih Kristus, senang kita dapat berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan kasih Tuhan melingkupi kita. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua mampu membawa kehidupan kita semakin baik dan menyenangkan Tuhan. Untuk itu, kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman-Nya menyadarkan kita untuk dapat menuntaskan sekecil apapun persoalan yang dapat menghambat kehidupan rohani. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang berharga ini. Biarlah kami gunakan untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan terus hiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan inilah kami dapat menjalankan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami dapat menyelesaikan kehidupan kami ketika kami masuk dalam proses Tuhan, agar iman percaya kami semakin hari semakin terus disempurnakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa, Tuhan kami mohon kekuatan-Mu untuk memimpin kehidupan kami, agar kami tetap menjalankan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menyelesaikan kehidupan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam ilmu manajemen ada yang disebut siklus penggenapan. Dalam siklus tersebut menentukan masing-masing langkah. Memutuskan, merencanakan, memulai, melanjutkan, menyelesaikan, menggenapkan. Maksud dari diagram ini, apapun yang diputuskan untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan sebagaimana yang direncanakan, semuanya harus dapat menyelesaikan. Tuhan telah menyelesaikan karyanya untuk kita, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan telah merancang hidup kita, dan rancangannya adalah bukan rancangan kecelakaan, di mana kita akan menerima hari depan yang penuh harapan. Tentunya ketika kita masuk menjalani rancangan Tuhan tersebut, ada kesepakatan yang harus kita jalankan sebelum Tuhan memberikan janji-janjinya. Kesepakatan inilah yang menjadi tidak diperhatikan, karena yang diperhatikannya hanyalah pada keuntungan atau kebaikan yang akan diterimanya saja. Kekasih Kristus, Tuhan telah merencanakan bahkan memberikan janji-janji yang luar biasa untuk hidup kita. Tetapi pada kenyataannya banyak janji-janji Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan umat-Nya. Hal yang menjadi tidak tergenapi janji Tuhan tersebut karena jalan hidup yang dijalaninya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya bukan damai sejahtera yang diterima, malah kekacauan dan kekacauan. Bukannya hari depan yang penuh harapan, melainkan hari depan yang penuh ratapan. Apabila kehidupan kita menerima hal yang sebaliknya dari apa yang dijanjikan Tuhan, saatnya kita mulai menyelesaikan kehidupan dan mengkoreksi apakah kita mengandalkan dan menonjolkan pada kekuatan diri sendiri, sehingga dalam menyelesaikan kehidupan tertumpu pada kemampuan logika, bukan mengandalkan Tuhan dan memohon kepada Tuhan Sang Penguasa. Untuk dapat menyelesaikan kehidupan kita, perlu membereskan hidup kita terlebih dahulu, lalu mengenali perubahan mana yang perlu dilakukan. Dalam hal ini kita membutuhkan kebulatan hati. Mungkin di awal kita melakukan sepertinya menyiksa diri karena kehendak daging kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam menjalankan tujuan kita agar mampu menyelesaikan kehidupan yang semula kita tidak berkenan pada Tuhan, sehingga mengakibatkan banyak kehancuran, kegagalan dalam keluarga, keuangan, bahkan sepertinya tidak ada harapan
untuk masa depan, kita harus membawa diri kita seperti seekor kuda yang dikekang dan diberi tali les melalui mulutnya, di mana matanya dipakaikan kacamata dengan tujuan agar penglihatan kuda hanya ke depan dan tidak dapat melihat ke samping. Cara ini adalah satu-satunya untuk mengendalikan kuda agar jalannya tetap lurus dan taat kepada kehendak tuannya. Demikian juga dengan kita. Tuhan akan memimpin dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Mata Tuhan terus dan selalu mengawasi kita. Apakah jalan yang kita tempuh seturut kehendaknya, selalu taat dalam sepanjang jalan hidup kita? Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan terhadap Roh Kudus, karena ketika kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus berbicara dengan lembut dan penuh kasih untuk menasehati, menegur, dan mengingatkan kita. Tetapi bila kita dengar-dengaran, tentunya dalam menyelesaikan kehidupan yang telah gagal dan hancur, tidak perlu kita diperlakukan seperti kuda atau bagal. Kekasih Kristus, dalam menjalani hidup terkadang perilaku-perilaku yang ada memiliki kesamaan dengan kuda yang terkadang bersifat garang, liar, suka memberontak dan ingin melepaskan diri dari pimpinan Roh Kudus karena merasa terkekang, dibatasi, dan tidak bebas. Kita ingin menempuh jalan menurut keinginan diri sendiri. Saat itulah Tuhan terpaksa berlaku keras kepada kita agar tidak semakin terjerumus ke jalan yang sesat. Dalam Mazmur 32 ayat 8 mengatakan, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Hal ini Tuhan lakukan semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Bila kita sungguh-sungguh ingin menyelesaikan kehidupan kita, maka Tuhan akan lebih serius lagi. Jadi, tunduklah dalam pimpinan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan mengarahkan matanya, membentuk hati, dan memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan. Dalam Mazmur 33 ayat 13-15 mengatakan, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah, serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati iman percaya kami, supaya kami terus menjalani kehidupan ini, agar kebenaran firman yang kami terima, dan biarlah firman itu terus tertanam dalam lubuk hati kami yang paling dalam untuk kami melakukannya, sehingga kami mampu menyelesaikan kehidupan kami yang belum selesai. Dan jangan biarkan kami menumpuk persoalan yang kecil atau hal-hal yang sekecil apapun, yaitu dosa yang belum kami selesaikan, untuk dibiarkan. Dan itulah yang akan menjadi kendala dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami supaya kami mampu menyelesaikan semuanya ini. Kuatkan roh kami dan pimpin supaya kami terus mengalami buah-buah itu dalam iman percaya kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan kami, dan kami juga diberikan kemampuan oleh-Mu, Tuhan, untuk kami menjalankan semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.